Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama. Baik, perkenalkan nama saya Jusnianti dengan NPM 2140402006 dengan dosen pengampu Ibu Caritin Devi SEMSC. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pengertian Orde Lama, perekonomian pada masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966, masa pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950, masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1957, dan masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1967. Selanjutnya ada latar belakang. Sebagai tokoh perjuangan kemerdekaan, proklamator sekaligus presiden pertama Indonesia, perekonomian Indonesia tidak dapat lepas dari sosok Insinyur Soekarno sebagai orang yang pertama memimpin Indonesia. Boleh dibilang Soekarno adalah peletak dasar perekonomian Indonesia. Beberapa kebijakan yang diambil di bawah pemerintahan Soekarno adalah: yang pertama, nasionalisasi Bank Java menjadi Bank Indonesia, mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak, berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor. Selanjutnya ada pengertian Orde Lama. Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan pergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi terpimpin. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Selanjutnya, perekonomian pada masa Orde Lama, tahun 1945 sampai 1966. Pada awal kemerdekaan pembangunan ekonomi, Indonesia mengarah pada perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi barang pengganti impor yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap luar negeri. Sejak tahun 1955, pembangunan ekonomi mulai merambat ke proyek-proyek besar. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya kebijakan bencana pembangunan semester 8 tahun 1961. Kebijakan ini berisi rencana pendiri proyek-proyek besar dan beberapa proyek kecil untuk mendukung proyek besar tersebut. Selanjutnya ada masa pasca kemerdekaan dari 1945 sampai 1950. Inflasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak kendali. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri Republik Indonesia. Khas negara kosong, eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi antara lain: program pinjam nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Suratman pada bulan Juli 1946. Upaya penembusan blokade dengan diplomasi beras ke mengadakan kontrak dengan perusahaan swasta Amerika dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia. Selanjutnya, pada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1957.
Permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia masih sama seperti sebelumnya. Usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi diantara lain nasionalisasi Djavas Bank menjadi Indonesia pada tanggal 15 Desember 1951 lewat Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil konversi meja bundar terhadap pembubaran Uni Indonesia Belanda. Akibatnya banyak perusahaan Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan perusahaannya pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya ada masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 hingga 1967. Sebagai akibat dari Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjuruskan pada sistem etalisme atau segala-galanya diatur oleh pemerintah. Dengan sistem ini diharapkan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi, antara lain devaluasi yang diumumkan pada tanggal 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut. Uang kertas 500 menjadi Rp50, uang kertas pecahan 1000 menjadi Rp100 dan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 dibekukan. Pembentukan Deklarasi Ekonomi atau DEKON untuk mencapai tahap ekonomi sosial Indonesia dengan cara terpimpin dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi sebagai perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1969 sampai 1962 harga barang naik 400%. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.